Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul yaitu mengukur paparan air dan makanan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Riki Saleksi dengan NIM akhir 02, Degravity dengan NIM akhir 10, Yolinopalia dengan NIM akhir 18, Indah dengan NIM akhir 20, Nesri Oktaviani dengan NIM akhir 34, dan terakhir yaitu Saurma Roarta dengan NIM akhir 40. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mungkin materi pertama akan dijelaskan oleh saudari kita yaitu Degravity. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Pengertian paparan. Paparan merupakan kontak antara organisme dengan agen kimia, fisika, atau agen hidup. Besarnya paparan adalah jumlah agen yang terdapat pada batas perpindahan tubuh atau paru-paru, kulit, dan lain-lain dalam periode waktu tertentu. Paparan air dan makanan. Paparan lingkungan air dan makanan pada pengukurannya perlu memperhatikan kebiasaan perseorangan. Pendekatan pengukuran paparan secara menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas yang dikonsumsi adalah jumlah dikonsumsi per orang, jumlah pangan dibeli per rumah dan per minggu, dan kuesioner interview menimbang pangan yang dikonsumsi dalam beberapa hari. Saya akan melanjutkan tentang pemaparan, cara penilaian paparan air dan makanan. Secara umum, cara penilaian paparan air dan makanan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pendekatan tidak langsung dan pendekatan langsung. Contoh pendekatan tidak langsung dengan metode komposit, sedangkan dengan pendekatan langsung dengan menggunakan teknik porsi duplikat. Untuk metode komposit, makanan diperiksa dan dihitung didasarkan atas jenis makanan serta jumlahnya yang dikonsumsi masyarakat. Kedua, makanan dimasak. Ketiga, makanan dianalisis pencemaran yang ada. Setelah itu dihitung intake harian rata-rata. Kemudian untuk pencemaran yang terdistribusi secara luas, contohnya kadmium dalam beras dan Hg dalam ikan. Kedua, teknik duplikat dengan cara-cara. Satu, metode hanya dapat diterapkan pada populasi yang tidak terlalu banyak. Kedua, makanan yang dimakan orang dibuat dalam duplikat. Ketiga, salah satu makanan diperiksa di laboratorium. Digunakan untuk mengetahui ada kelompok kritis yang terdefinisi dengan baik dan ada kelompok terpapar secara unik karena tempat tinggal atau makanannya. Studi kasus. Ada dua studi kasus yang dibahas, yaitu yang pertama, cara mengukur paparan pada air penetapan kadar pemanis buatan atau Na-siklamat pada minuman serbuk instan dengan metode alkalimetri. Yang kedua yaitu cara mengukur paparan pada makanalisis kandungan timbal atau PB pada makanan jajanan gorengan di pinggiran Jalan Raya Kecamatan Girian, Kota Bitung tahun 2021. Timbal atau PB merupakan penyebab masalah kesehatan serius yang dapat menyebabkan gangguan pada tubuh manusia jika terpapar dengan kandungan yang hidup di negara berkembang oleh salah satu polutan pencemaran lingkungan. Terjadinya paparan timbal atau PB terutama melalui makanan, air, dan udara. Saya akan melanjutkan materinya, itu tentang pemaparan studi kasus tentang bagaimana pengukuran suatu paparan pada makanan dan juga air. Jenis penelitian ini ialah survei deskriptif dengan menggunakan pendekatan uji laboratorium. Adapun pelaksanaan penelitian ini dilakukan survei langsung di pinggiran Jalan Kecamatan Girian, Kota Bitung. Pemeriksaan kandungan timbal pada makanan jajanan gorengan dilakukan di Laboratorium Baristan, Manado. Sampel dalam penelitian ini yaitu 20 sampel jajanan pisang dan tahu goreng yang terdapat di pinggiran Jalan Kecamatan Girian, Kota Bitung dari pedagang-pedagang yang berbeda. Pengambilan sampel gorengan diambil pada 10 penjual dengan jenis gorengan yaitu pisang dan tahu goreng sebagai sampel. Setiap sampel yang diambil sebanyak 300 gram dengan pengambilan sampel sesuai standar dalam pengambilan sampel. Gorengan tersebut yang sudah diambil kemudian diberikan keterangan kode sampel. Untuk pisang goreng diberi kode APG 1 hingga 10, dan untuk tahu gorengan diberi keterangan kode BTG 1 sampai 10. Kemudian
sampel ini dibawa ke laboratorium Barstan, Manado untuk diperiksa apakah kandungan timbal yang terdapat pada sampel ini memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Baiklah, langsung saja saya melanjutkan materi dari studi kasus tadi. Inilah tabel hasil pengujian kandungan timbal pada jajanan gorengan, pisang, dan tahu di Kecamatan Girian, Kota Bitung tahun 2021. Lanjut, slide. Dan analisis kadar timbal pada jajanan pinggiran Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Jambi, dengan hasil pemeriksaan kualitas ambeien untuk parameter timbal di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Jambi, yaitu 0,082 mikrogram per normal meter kubik di bawah baku mutu, dan hasil timbal pada jajanan pinggir Jalan Insinyur Haji Juanda di bawah baku mutu, yaitu sampel bakwan 0,0008, tahu isi 0,1505, dan pisang goreng 0,0850. Hasil tersebut tidak melebihi batas cemaran, sehingga tidak menyebabkan masalah kesehatan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Adapun kesimpulan yang saya tanggap dari presentasi kami, yang pertama itu pengertian paparan. Paparan merupakan kontak antara organisme dengan agen kimia, fisika, dan atau agen hidup. Paparan lingkungan air dan makanan pada pengukuran perlu kita harus memperhatikan kebiasaan seseorang dengan pendekatan pengukuran secara menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas yang dikonsumsi atau jumlah konsumsi yang dikonsumsi orang-orang per minggu dari kuesioner yang dapat. Adapun cara penilaian paparan air dan makanan terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan tidak langsung dan pendekatan langsung. Pendekatan tidak langsung yaitu menggunakan metode komposit, dan pendekatan langsung menggunakan metode teknik duplikat. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.